baldatan thayyibah tajri fiha ahkamu wa sunnatur rasuli. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala ali wa ashabi wa mawala, amma ba'da. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme, atau yang lebih kita kenal dengan as-su'ubiyah dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksatuan pada kebijakan pemerintah seringkali dibenturkan dengan isu politik dan demokratis, yang ujung-ujungnya para hadirin akan timbul gesekan-gesekan antar pemerintah ataupun rakyat yang dibingkai dalam anarkisme, separatisme, ideologisme, bahkan isu sara menjadi perbincangan sehari-hari. Semangat untuk membela negara seolah memudar di tengah-tengah munculnya ideologi transnasional yang berbaju Islam. Padahal di sisi lain, para hadirin, bela negara merupakan sebagai salah satu bentuk jihad dalam konteks fisabilillah. Lalu bagaimana sesungguhnya Al-Quran sebagai kitab yang terpuji dan teruji membingkai aksi bela negara sebagai perwujudan dari cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta negara? Untuk itu, izinkanlah kami akan membawakan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan dari syarahan kami, Surah Ibrahim ayat 35 sebagai berikut. Ingatlah ketika Ibrahim berkata,
Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembahan berhala-berhala. Hadirin rahimakumullah, kata balada atau balda sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fa'azri Al-Quran cetakan Darul Fikri Beirut halaman 134 terulang sebanyak 19 kali. Jumlah ini menggambarkan tentang kuantitas kata al-balad yang berarti kata negara yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Ibnu Faris dalam Mu'jam Muqayyis Al-Lughah Al-Quran cetakan Darul Ihya Al-Lughah Beirut halaman 136 sampai 137 mengatakan bahwa kata baldah berarti dada. Jika dikatakan wada'at an-naqah baldataha bil ard ayya sadraha, maksudnya unta itu meletakkan dadanya di tanah. Dari makna asal kata tersebut, maka secara semantik dapat dikatakan setiap tempat, negeri, ataupun wilayah yang dijadikan sebagai tempat tinggal bisa disebut balda. Hadirin yang berbahagia, dari kata balada muncul kata taballada dan muballada yang bisa berarti berperang untuk membela dan mempertahankan tanah air yang ditempati. Seolah-olah para hadirin mereka harus berani pasang dada untuk membela negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata al-balad dan balda di dalam Al-Quran menuntut umat Islam untuk cinta terhadap tanah air dan bangsa dalam wujud membela dan mempertahankan hak-haknya dari siapa saja yang ingin merenggutnya, tentunya dalam bingkai fisabilillah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengaplikasikan jihad dalam kebinekaan tunggal ika? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15 sebagai berikut. Ya وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Hai manusia, sesungguhnya
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa as-su'ub adalah bangsa yang terbentuk karena adanya unsur-unsur persamaan, yang muncul karena adanya rasa kebersamaan dalam kelompok, yang lahir secara alamiah. Istilah as-sobiyah muncul karena adanya rasa cinta kasih seseorang terhadap kelompoknya. Perasaan cinta kasih tersebut teraktualisasi dalam perasaan senasib sepenanggungan, Harga diri, kesetiaan, kerjasama, dan saling membantu. Demikian itulah yang disebut dengan Persatuan Indonesia. Dari uraian syarahan kami dapat ditarik kesimpulan bahwa aksi bela negara adalah sebuah keniscayaan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Aksi bela negara diwujudkan dengan membangun persatuan Indonesia. Sebagaimana semboyan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul waton, cinta tanah air, minal iman, sebagian dari iman. Sebagai penutup dari syarahan kami, izinkanlah kami akan mendendangkan sebuah lagu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala taku minal iman, irhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala taku minal iman, irhadu alal waton. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Buah nangka di marpagar, Ambil galah tolong julukkan. Maklum kami baru belajar. kalau ada salah Mohon mohon dimaafkan.